Pada tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan impor beras sebagai cadangan pangan nasional. Bagaimana tanggapan kelompok kalian? Tanggapan kami, pembahasan mengimpor beras tentu tidak akan ada habis-habisan. Hal ini, impor beras memang pemerintah sendiri mengalami kekhawatiran terhadap pasokan beras dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ada beberapa prinsip mengapa sebuah negara mengimpor suatu produk yang ada dikarenakan 3 alasan. Yang dimana 3 alasan tersebut, pertama, produksi dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan domestik tinggi atau kelebihan permintaan di pasar domestik. Yang kedua, produksi dalam negeri terbatas, sedangkan permintaan domestik tinggi, sehingga dengan adanya impor akan mengurangi produksi dalam negeri. Yang ketiga, dapat dilihat dari sisi neraca perdagangan atau neraca pembayaran. Impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk ekspor dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar. Kenaikan impor tidak mengurangi produksi dalam negeri, tetapi meningkatkan ekspor, atau bahkan jika kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya terpakai, kenaikan impor bisa berkorelasi positif dengan kenaikan produksi dalam negeri atau ekspor, dengan asumsi bahwa permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia membongkar pemborosan rancangan anggaran tahun 2020 ditemukan penganggaran diantaranya lem Aibon 82 miliar, ballpoint 124 miliar, kertas 213 miliar, penghapus 31 miliar dan kalkulator 31 miliar. Bagaimana tanggapan kelompok kalian? Menurut pendapat kami mengenai kasus tersebut adalah pemborosan anggaran yang dapat menjadi perhatian serius dalam pengelolaan dana publik. Penting untuk melakukan audit dan penyelidikan yang tepat untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan real. Masyarakat umum biasanya mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Presiden Jokowi resmi menaikkan tarif BPJS sebesar 100%. Kenaikan iuran itu berlaku bagi peserta bukan penerima upah, PBPU, dan peserta bukan pekerja. Apa tanggapan kelompok kalian? Kenaikan iuran BPJS sebesar 100% yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. Ini seringkali menjadi topik diskusi dan debat di masyarakat. Tanggapan masing-masing orang berbeda dan bervariasi, tentu saja itu bakal mempengaruhi anggaran banyak orang, juga mengkhawatirkan dalam dampak ekonomi. Namun, mungkin saja itu sebagai langkah keberlanjutan program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Tanggapan kami, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Respon masyarakat rata-rata keberatan dengan kenaikan yang akan dimulai pada 1 Januari 2020 mendatang ini. Publik menyandingkan kualitas pelayanan yang dinilai masih banyak masalah dengan rencana kenaikan iuran hingga 100% tersebut. Pilihan menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini memang pilihan sulit yang ditempuh pemerintah. Meski sejumlah hal sebenarnya dapat ditempuh oleh pengelola BPJS Kesehatan serta pemerintah sebelum mengambil keputusan menunaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Bilapun iuran naik jumlahnya dapat ditekan agar tak tembus hingga 100% besaran kenaikannya. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut menuai pro kontra di masyarakat. Sebelumnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, meyakini seiring kenaikan nilai iuran peserta, defisit keuangan perusahaannya akan terselesaikan dalam 5 tahun. Sebab, menurut dia,
kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah efektif untuk memangkas defisit. Fahmi sangat optimis bahwa persoalan defisit akan tuntas dengan penyesuaian besaran iuran dan upaya-upaya perbaikan lainnya. Selesai dalam 5 tahun ke depan tidak ada defisit lagi. Yang dimana defisit adalah suatu keadaan keuangan pada suatu organisasi atau dalam lingkup negara, di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Sekian, itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.